kenapa Allah memberikan laki-laki bagian lebih besar daripada perempuan. Hikmah yang pertama, yang namanya seorang laki-laki itu dia wajib menafkahi. Ya. Kalimat wajib itu bagaimana dalam fikih? Ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan dia berdosa. Nah, berarti ketika ada seorang suami, seorang laki-laki yang katakanlah dia menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya, maka itu dapat pahala. Tapi ketika misalkan ada seorang laki-laki dia sudah lama menikah lalu dia tidak mau menafkahi, maka kira-kira kayak mana? Berdosa kan? Karena secara definisi fikih itu yang namanya wajib ketika dilaksanakan dapat pahala, ketika ditinggalkan dia berdosa. Ya. Baik, itu tadi. Sedangkan perempuan apakah wajib dia menafkahi? Tidak. Walaupun dia juga ikut bekerja, ya. Walaupun dia bekerja, ya, pergi pagi, pulang udah sore, udah maghrib. Ya. Walaupun istrinya itu tadi diberikan izin bekerja sehingga dia dapat penghasilan, lalu dia juga ikut membantu keluarganya, bahkan istri ini ataupun seorang perempuan ini dia mendapatkan pahala sedekah. Jadi ini dilihat dari segi hikmah kenapa laki-laki 2:1. Dan hikmah yang lain contoh misalkan. Contoh seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan ada kurang lebih 300 juta. Berarti berapa hak untuk laki-laki, berapa hak untuk perempuan? Ada yang tahu? Kalau 2:1 berarti 200 untuk laki-laki, 100 untuk. Kira-kira siapa banyak? Yang laki-laki ya. Nah. Oke, contohnya yang laki-laki sudah dia dapat 200 juta tadi. Perempuan dapat 100 juta. Yang laki-laki sudah beranjak dia usia untuk menikah. Dan dia harus keluarin mahar lu. Ini apa dulu jelamnya? Tergantung wilayah, tergantung adat, tergantung kondisi lah. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, ya. Jadi itu dia. Katakanlah coba misalkan membelah kali padul semuanya. Kali le juta ya. 25. Nah. Jadi 200 juta kurang 45 juta. Nah, galom aso dalam aso kama. Ya. Katakanlah kurang lebih kasar misalkan. Habis 100 juta dia persiapan untuk menikah. Ya kan? Setelah dia menikah, dia juga wajib menafkahi istrinya kan. Nah, di saat yang sama adiknya tadi yang perempuan yang dapat 100 juta tadi dilamar oleh seorang laki-laki. Bertambah atau berkurang hartanya? Bertambah kan? Ini merempuk mahar. Merempuk asodala, masokama dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah dia menikah tentu dia dinafkahi kan? Dinafkahi oleh suaminya. Nah, maka dalam hal ini kita lihat bahwasanya kalau kita lihat hikmahnya memang luar biasa hikmah yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Ya. Contoh yang lain misalkan kita lihat kalau kasus satu persatu, karena memang isu 2:1 ini juga sering dipermasalahkan oleh kaum gender. Orangnya begah, Islam itu merendahkan derajat perempuan. Ya. Islam itu merendahkan derajat perempuan dengan memberikan bagian setengah dari anak laki-laki. Hanya wak gender galak lah. Maka kita orang Islam, ya, yang benar-benar beriman kepada Allah jangan sampai terpengaruh dengan statement seperti itu.
Karena ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan pernah kita tanya dengan kalimat kenapa Allah. Kenapa Allah, seakan-akan ada ingin merubah hukum Allah. Tapi kita terlihat apa hikmahnya. Jadi kalau kita lihat kasus 2:1 ini, itu hanya berlaku pada 4 kondisi saja. Ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan, ini yang berlaku 2:1. Oh, kalau nggak ada anak misalkan, maka 2:1 ini berlaku kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Oh, lalu kalau almarhum nggak ada anak, yang ada saudara dan saudari kandung. Jadi seorang meninggal dunia, ahli warisnya ada abang dan adik daripada almarhum yang perempuan, ya, abang yang laki-laki. Maka ini juga berlaku 2:1. Nah, cara pembagiannya tetap kaedahnya itu adalah laki-laki dikali 2, perempuan dikali 1. Contoh, kalau ada harta 700 juta misalkan, ya, ahli warisnya ada 2 laki-laki, 3 perempuan. Berarti dibagi berapa nanti? 2 laki-laki, 3 perempuan. Berarti total dibagi berapa? Ya. Jadi caranya kan laki-laki 2 orang kali 2, 4. Jangan kita lihat dari segi angka uangnya dulu, dari segi bagiannya, ya. Oh, kalau tadi 2 laki-laki berarti kali 2, seakan-akan ada 4 kepala, tambah 3 perempuan, 7 jadinya. Nah, nanti berapapun asetnya ataupun harta warisannya, nanti tinggal dibagi 7, ya. 2 laki-laki, 3 perempuan dibagi 7, ya. Oh, kebetulan tadi hartanya 700 juta. Jadi kalau dibagi 7, nilai satu bagian berapa? 100. Nah, laki-laki kan ambil 2 bagian. Laki-laki ambil 200, perempuan 100. Itu kalau angkanya 700. Tapi kalau angkanya berubah, nanti misalkan ada angka 490 juta misalkan. Nah, ya. Ataupun 560 juta, ya. Berarti dari 560 juta dibagi 7 nanti. Dapatlah nilai satu bagian. Ya, perempuan baru dikali 1, dari nilai itu laki-laki dikali 2. Seperti itu. Jadi itu dia. Kalau ketika nggak ada anak, beralih ke cucu yang berpasang-pasangan, ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau nggak ada juga beralih ke saudara dan saudari kandung, itu 2:1. Nah, kalau nggak ada yang kandung, nanti beralih ke saudara dan saudari yang sebapak. Nah, ini kaidah 2:1. Nah, jadi 4 kondisi saja. Nanti kita lihat ada kurang lebih 6 kondisi di mana laki-laki dan perempuan sama bagian. Ya. Contoh misalkan antara suami dengan saudari perempuan kandung, kita lihat. Kan kita ingin membandingkan laki-laki dan perempuan, ya. Suami kan laki-laki, perempuan, saudari kandung kan perempuan. Nah, tapi bagian mereka sama kan? Setengah-setengah. Nah, beda. Begitu juga ayah dan ibu daripada almarhum. Jadi ketika seorang meninggal dunia masih hidup kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Maka ayah dan ibu daripada almarhum ini dapat porsi 1/6, 1/6. Ayah 1/6, ibu juga 1/6. Jikalau almarhum ini ada keturunan. Nah, jadi bagiannya sama, nggak ada beda. Jadi itu ada kurang lebih 6 kasus nanti seperti itu. Nanti ada kondisi di mana perempuan lebih banyak dapat daripada laki-laki. Nah, lebih leurinang menumpuk daripada yang agam.
Contoh saja, seorang istri meninggal dunia, ada ahli warisnya suaminya, kemudian almarhum punya anak perempuan 1 orang, lalu almarhum punya masih hidup ayah kandung. Berarti berapa bagian untuk suami, berapa bagian untuk ayah, berapa bagian untuk anak perempuan. Maka untuk suami dapat porsi 1/4 karena ada anak almarhum. Nah, kemudian untuk ayahnya, untuk ayah daripada almarhum dia dapat porsi 1/6. Karena kenapa? Almarhum ada keturunan. Untuk anak perempuan 1 orang dapat bagian 1/2. Tidak kalah ada bagian suami 1/4, bagian ayah 1/6, bagian anak perempuan 1/2. Solo rina nganagam. Lo ini kan? Ini dapat 1/2. Yang lainnya suami kan laki-laki, ayah kandung ataupun ayah kandungnya juga termasuk ahli waris, ya. Maka dalam kondisi seperti itu suami dapat bagian 1/4, ayah dapat bagian 1/6, sisa ya ataupun untuk anak perempuan tadi, seorang anak perempuan dia dapat 1/2, sehingga anak perempuan ini lebih banyak dapat daripada laki-laki. Dan itu kurang lebih ada 8 kasus. Nanti ada 1 kasus di mana perempuan saja yang dapat, laki-laki nggak dapat. Maka ini untuk menjawab orang-orang gender yang mengatakan bahwasanya Islam merendahkan derajat perempuan dengan memberikan bagian 1/2 daripada laki-laki. Seperti itu.